Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai'in maziyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Pemirsa A2 TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan saya Abdur Rahim dalam program acara Ramadan Karim. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa merubah diri kita, orang-orang yang ada di sekitar kita dengan acara Ramadan Karim ini. Pemirsa TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah judul yang berbunyi jangan meremehkan sesuatu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau menyatakan, innallaha akhfa salas fi salas, sesungguhnya Allah menyembunyikan tiga hal di dalam tiga hal yang lain. Akhfa ridahu fi ta'atihi fala tahtakiru min ta'atihi say'an. Allah menyembunyikan ridhonya di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kita meremehkan amal baik walaupun itu kecil. Wa akhfa sukhtahu fi ma'siyatih fala tahtakiru fi ma'siyatihi. Dan janganlah, dan Allah menyembunyikan murkanya di dalam maksiat kepadanya, maka jangan pernah meremehkan maksiat itu walaupun kecil. Wa akhfa sirahu fi khalqihi fala tahtakiru ahadan min ibadih. Dan Allah menyembunyikan wali-walinya di dalam makhluk-makhluknya, oleh karenanya jangan pernah meremehkan orang lain walaupun orang lain itu kelihatannya orang yang sangat remeh dalam kehidupan sosial kita. Pemirsa A2 TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama adalah jangan pernah kita meremehkan ibadah walaupun ibadah itu kita kecil. 24 jam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu mana di antara ibadah kita itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang menghadirkan ridho Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu. Oleh karenanya walaupun kelihatannya itu sepele, jangan diremehkan ibadah tersebut. Kita diingatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Ummu Mahzan. Ummu Mahzan, apa ibadah yang dia lakukan? Pekerjaan yang dia lakukan hanya menyapu masjid. Setiap hari ada sampah di masjid, dibersihkan, masjid kotor, dipel, kemudian yang banyak debu dilap, dan begitu seterusnya. Satu ketika Rasulullah datang ke masjid, tidak didapatin Ummu Mahzan. Kemudian Rasulullah bertanya, kemana Ummu Mahzan? Jawaban sahabat-sahabat, qad matat ya Rasulullah, dia sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Afala kuntum adzantumuni, kenapa kau tidak beritahu saya? Nada Rasulullah sangat tinggi. Kenapa kau tidak beritahu saya kalau Ummu Mahzan sudah meninggal dunia? Kemudian sahabat-sahabatnya, kemudian apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Rasulullah mengatakan, Tulluni ala qabriha, tunjukkan di mana kuburannya.
Subhanallah, hanya tukang sapu masjid Rasulullah perhatinya seperti itu. Di mana kuburannya? Kemudian oleh sahabat-sahabat diantar di makamnya Ummu Mahjan. Sampai di makamnya Ummu Mahjan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Subhanallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyolati Ummu Mahjan di atas kuburannya. Disolati Ummu Mahjan. Subhanallah, setelah selesai sholat Rasulullah bersabda, kuburan ini sebelumnya gelap, penghuninya gelap. Setelah sholat yang dilakukan oleh baginda Rasulullah dan sahabat-sahabat, Allah menerangi kuburan itu semuanya. Subhanallah, seorang tukang sapu derajatnya begitu luar biasanya di hadapan baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ahfa sukhtahu fi ma'siyatih fala tahtakiru fi ma'siyatihi. Dan terkadang Allah menyembunyikan rahasianya, menyembunyikan murkanya di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sekali-kali kita meremehkan maksiat walaupun itu kecil. Pelajaran dari seorang sufi yang bernama Abdul Aziz Ad-Dabah ini bisa menjadikan pelajaran buat kita betapa amalan kecil itu terkadang nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdul Aziz Ad-Dabah itu seorang ahli ibadah yang sangat luar biasa. Sampai kalau dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu aras bergetar. Malaikat-malaikat yang ada di aras itu pada bertanya-tanya, siapa makhluknya Allah yang sangat luar biasa ini? Siapa makhluknya Allah yang sangat luar biasa ini? Akhirnya malaikat mencari tahu, ternyata namanya adalah Abdul Aziz Ad-Dabah. Dari sisi lain malaikat pengen tahu sebenarnya apa yang Allah tulis takdirnya di Lauhul Mahfuz tentang Abdul Aziz Ad-Dabah. Subhanallah, betapa terkejutnya malaikat ketika melihat catatan takdirnya Abdul Aziz Ad-Dabah ternyata adalah ahlun nar, dia adalah ahli neraka. Turunlah malaikat langsung menemui Abdul Aziz Ad-Dabah, disampaikan berita yang ada di Lauhul Mahfuz itu kepada Abdul Aziz Ad-Dabah. Disampaikan, ya Abdul Aziz Ad-Dabah, apa yang kamu lakukan sedemikian ini? Padahal kau termasuk ahlun nar. Subhanallah, jawaban Abdul Aziz Ad-Dabah, ya malaikatullah, saya beribadah bukan karena takut neraka. Saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bukan kepingin masuk surga, tapi saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena tugas saya sebagai manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya ingin mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar jawaban Abdul Aziz Ad-Dabah, subhanallah, catatan yang ada di Lauhul Mahfuz langsung berubah. Abdul Aziz Ad-Dabah menjadi ahlul jannah. Pemirsa A2 TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika diberitahu, ya Abdul Aziz Ad-Dabah, kau sekarang catatan amal baikmu, catatanmu sudah berubah menjadi ahlul jannah. Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah yang bisa menghapus takdir seseorang dan Allah yang bisa menetapkan takdir itu, dan di sisinya ada catatan yang disebut dengan umul kitab. Pemirsa A2 TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga adalah akhfa sirrahu fi khalqihi fala tahtakiru ahadan min ibadih. Yang ketiga, terkadang Allah sembunyikan rahasianya, walinya itu pada makhluk-makhluknya Allah. Oleh karenanya jangan sekali-kali kira meremehkan orang lain, sekalipun orang itu terlihat remeh.
Betapa tidak Julaibib, seorang yang ditemukan oleh sahabat-sahabat dalam keadaan tidak jelas nasabnya. Badannya, mohon maaf kalau saya ceritakan fisik sahabat bukan berarti merendahkan. Fisiknya subhanallah pendek, gendut, jelek. Subhanallah, di mata sahabat-sahabat tidak dianggap sama sekali. Bahkan ketika perang selesai, terus kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kamu tidak kehilangan seseorang sahabat? 3 kali pertanyaan Rasulullah diajukan. Sahabat-sahabat menjawab, kami tidak kehilangan seseorang ya Rasulullah. Sudah semuanya sudah kami identifikasi, tapi kami tidak kehilangan seseorang. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Saya kehilangan Julaibib. Saya kehilangan Julaibib. Baru dicari kembali, ketemu Julaibib, dan di depannya ada sekitar 6 atau 7 musuh-musuh yang terbunuh di hadapan Julaibib. Ketika jenazahnya dibawa di hadapan Nabi, subhanallah, Rasulullah yang turun sendiri ke makam, kemudian meletakkan di tanah, dikecup keningnya Julaibib sambil mengatakan, Julaibib, kau adalah bagian dari diriku dan diriku adalah bagian darimu. Ini membuat sentak para sahabat. Subhanallah, itulah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang mulia yang tidak pernah memandang amalan sekecil apapun, tidak pernah meremehkan dosa-dosa sekecil apapun, dan tidak pernah melihat standar orang itu kecuali hanya ukuran takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan 3 pelajaran dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi. Berhati-hati dalam bertindak. Siapa tahu yang kita anggap remeh sesungguhnya itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.